Baik, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang bagaimana apabila kita ingin melakukan proses perencanaan yang berkaitan dengan mikroorganisme yang menempel atau atas growth microorganism pada sistem aerobik yang menjadi topik utamanya adalah tripping filter dan RBC rotating biological conductor. Jadi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa sistem pertumbuhan terlekat itu pada prinsipnya adalah proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai air limbah atau bahan pencemar yang ada di dalam air limbah dengan cara menumbuhkannya di atas permukaan media padat yang disediakan di dalam reaktor. Jadi reaktor diisi oleh media ya yang digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang sebagai lapisan yang kinerja sebagai biofilm. Jadi secara prinsip pada saat pengolahan itu terjadi, air yang melewati permukaan media ini akan berkontak dengan biofilm sehingga terjadi proses difusi perpindahan polutan dari air limbah masuk ke dalam sel mikroorganisme dan eh, dengan memanfaatkan oksigen yang ada di sekitarnya, biofilm itu mengolah polutan tersebut menjadi lebih stabil. Nah, jadi kalau Anda lihat dari mekanisme ini, bagaimana mekanisme dari pertumbuhan melekat itu, kita bisa membayangkan ada permukaan dari media yang pada mulanya kosong, kemudian secara perlahan ditempeli oleh mikroorganisme, beberapa mikroorganisme yang kemudian karena mikroorganisme sifatnya itu eh, membentuk koloni, maka akan terbentuk suatu lapisan yang semakin hari lapisan ini ya, semakin menebal. Ya, akibat adanya pertumbuhan yang seperti kita ketahui bahwa air limbah yang diolah oleh mikroorganisme akan di polutan tersebut akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk aktivitasnya atau untuk energi dan yang kedua untuk pertumbuhannya atau dalam hal ini sel baru ya. Jadi itu sebabnya sangat wajar sekali kalau sel mengalami pertumbuhan seperti yang digambarkan di sini. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, apabila ini adalah lapisan dari media, apabila ini adalah lapisan dari media, ya maka secara perlahan biofilm itu akan tumbuh dan menebal. Sementara di bagian luarnya itu adalah bahan organik yang berasal dari air limbah yang diolah oleh lapisan tersebut. Jadi mikroorganisme yang menempel ini kita sebut sebagai biofilm atau microbial slime layer, lapisan slime ya, lapisan tipis mikroorganisme yang ketika ini sudah menebal, maka akan terjadi pemisahan ya, lapisan yang paling luar karena dia selalu berkontak dengan bahan organik, artinya ada makanan, dan yang juga berkontak dengan udara, berkontak juga dengan apa sumber-sumber nutrien lainnya, maka dia itu akan ber, akan bertumbuh atau akan tumbuh semakin menebal. Sementara bagian mikroorganisme yang tadinya di permukaan media itu mendapat makanan yang cukup, lama-kelamaan dia akan mengalami kurangan makanan karena makanan yang masuk ke dalam lapisan biofilm sudah dihabiskan di bagian luar dari media oleh bakteri-bakteri aerobik yang ada di atasnya. Sehingga yang terjadi bakteri yang menempel di permukaan media itu kekurangan makanan. Ya, yang kedua itu juga kekurangan suplai oksigen sehingga kondisinya menjadi anaerobik. Nah, dalam kondisi anaerobik itulah kemudian dia memanfaatkan
sumber dan cadangan makanan yang ada. Namun karena sumber dan makanan yang ada yang itu sudah semakin menipis, maka secara perlahan mikroorganisme ini tidak lagi sanggup untuk menahan lapisan tebal yang harus disangga di atasnya, lapisan biofilm yang di atas yang aerobik ini. Jadi walaupun yang di atas ini ya, di mikroorganisme itu dalam keadaan yang tumbuh dengan baik, tapi kalau yang di dalamnya itu rapuh, ya akhirnya semua jadi korban. Ya. Terjadilah apa yang disebut sloughing. Sloughing itu terkelupas ya. Jadi kalau dalam bahasa teknisnya ini ya, sloughing. Ya. Nah, ketika terkelupas, maka mikroorganisme yang kemudian apa, jatuh itu akan dikumpulkan menjadi lumpur ya yang kemudian dibuang ke clarifier gitu ya, untuk dipisahkan ya antara lumpur di bagian bawah dengan air limbah di bagian atas ya. Di air limbah di bagian atas itu adalah air limbah yang sudah mengalami proses penguraian pencemarnya ya, sehingga ketika dikeluarkan dari clarifier dia sudah relatif bersih. Nah, untuk proses mikroorganisme yang menempel ini, proses pengolahan dengan menggunakan mikroorganisme yang menempel ini, kita kenal itu ada dua yang paling tidak ini. Yang pertama itu particulate filter, yang kedua adalah LBC. Nah, baik yang treating filter maupun RBC itu dapat ditinjau dari kebutuhan oksigennya, kemudian kondisinya, apakah aerobik, anaerobik maupun kombinasi dari keduanya. Ya. Jadi apabila kita bicara secara detail masing-masing, bagaimana Anda melakukan proses perencanaannya, pertama adalah treating filter. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa treating filter itu pada prinsipnya adalah suatu bangunan yang di dalamnya ada media filternya, dari batuan atau bisa juga ya selain batuan bisa juga media artifisial yang dibuatan begitu yang berasal dari biasanya terbuat dari plastik ya itu digunakan sebagai medianya. Terus kemudian air limbah yang berasal dari influen mungkin limbah kota itu masuk ke dalam sistem ini melalui bagian bawah terus naik ke atas kemudian menyebar di distribution arms gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan distributor air limbah. Dialah yang berfungsi untuk mendistribusikan air limbah. Ini kelihatan sekali ya bahwa ini tuh berputar. Si distributornya itu dia akan mendistribusikan air limbah melalui lubang-lubang yang ada di sini ya. Ini berupa percikan-percikan yang merata untuk seluruh bagian ini. Dan ini kemudian menjatuhkan air limbah di atas permukaan itu. Nah, secara prinsip air yang ada di permukaan itu kemudian akan mengalir melalui celah-celah atau pori-pori yang ada di antara batuan tadi, ya. Dan pada saat itulah terjadi proses penguraian karena dia akan berkontak ya dengan biofilm yang ada di atas permukaan dari media dan pada saat yang bersamaan dia juga memanfaatkan oksigen yang ada di sekitar pori-pori. Ini kalau Anda lihat dari atas ya, yang kelihatan adalah batuan ya kalau misalnya Anda berdiri di bagian atas sini gitu misalnya. Nah, ya yang Anda lihat itu di atas cuma batunya aja ya atau medianya aja ya. Medianya aja. Tidak ada terlihat genangan air. Kalau Anda misalnya ke PDAM di situ mereka mempunyai unit saringan pasir lambat gitu ya. Jadi saringan juga, saring pasir lambat atau saringan pasir cepat. Nah, itu yang Anda lihat ya kalau dari atas itu air yang ada di permukaan ya, yang tergenang dan secara perlahan-lahan dia akan mengalami proses penyaringan ya. Dalam kasus ini Anda tidak akan melihat air di sini ya di permukaan ini. Yang Anda lihat justru batuan. Itulah makanya disebut sebagai tricking filternya. Filternya ini sebetulnya bukan berfungsi sebagai filter penyaring seperti yang kita kenal di dalam rapid sand filter misalnya, tapi filter ini hanya digunakan
sebagai media yang bermanfaat dari pertumbuhan mikroorganisme di satu sisi, kemudian ketika air limbah melewati permukaannya, dia akan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme yang tumbuh di atas permukaan tadi. Ya. Karena itu kunci sukses dari thinking filter, saudara harus mengerti tentang biofilm. Kedua itu media apa yang harus digunakan, sebagaimana membuat distribution AMS-nya itu, kemudian menghitung berapa kira-kira oksigen yang harus diperlukan. Nah, tentang oksigen atau udara yang kita supply itu, pada prinsipnya bisa dilakukan secara manual atau mechanical gitu ya, dari luar itu disemprot udara blower sepanjang ini, jadi udara akan naik ke atas sementara air limbah dari atas pun ke bawah, terjadi proses kontak gitu ya antara udara dengan air limbah yang mengandung polutan dan mikroorganisme yang ada di permukaan batuan, sehingga terjadilah proses penguraian. Nah, mekanisme mensuplai udara bisa menggunakan blower ya, atau bisa juga menggunakan ventilasi. Jadi kalau Anda duduk, misal melihat dari bawah, di sini tuh sebetulnya ada kotak-kotak gini ya. Kalau mengelilingi apa namanya itu unit biofilter atau filternya ya. Karena apa? Karena lubang-lubang ini digunakan untuk menjadi lokasi ventilasi udara ya. Kemudian lumpur yang tadi sudah mengendap di bagian bawah itu kemudian dibuang melalui outlet masuk ke dalam clarifier. Kemudian terjadilah proses pemisahan ya di clarifier. Nah, dislodgingnya sendiri itu terjadi karena adanya proses sloughing ya, tadi ada proses terkelupasnya lapisan biofilm akibat dia tidak bisa menahan beban, kemudian dia ikut jatuh ke bagian dasar bak dan setelah itu dibuang. Oke ya. Nah, kalau Anda mau mendesain thinking filter, maka yang harus Anda pahami adalah bahwa thinking filter itu terdiri dari paling tidak 4 jenis ya. Ada yang low rate, nah, kemudian ada yang disebut medium rate, ada yang disebut high rate, dan yang terakhir super rate atau roughing ya, salinan kasar gitu. Nah, sebetulnya yang membedakan satu dengan lain itu apa? Sesuai dengan namanya, low, medium, high itu pada prinsipnya ditentukan oleh besar kecilnya beban organik yang diberikan kepada treatment filter itu. Kalau beban organiknya itu sedikit, berarti itu low rate. Tapi kalau banyak, itu berarti high rate. Kalau ini tengah-tengah. Nah, itu untuk drinking filter. Sebetulnya nanti kita juga harus paham tentang bagaimana kalau di RBC gitu ya. RBC medianya lain lagi ya, bukan berupa filter tadi, tapi berupa cakram begitu ya, cakram yang dimodifikasi sehingga mikroorganisme tumbuh di permukaannya. Nanti kita akan jelaskan itu lebih lanjut. Ada juga packed bed reaktor, ada air spat reaktor, ada fluidized bed reaktor, ada trickle bed reaktor. Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Nah, jadi kalau kita mau merancang sistem drinking filter, maka yang harus saudara tentukan dulu adalah dimensi dalam pengertian ini volume ya dari media filter yang harus saudara gunakan. Kemudian menentukan besarnya distribution arm. Jadi media ini, terus kemudian menentukan berapa banyak distribution arm, kemudian ventilator riser ya di bawah ini ini ventilasi. Kelihatan kan berlubang-lubang kan? Kemudian underdrain, saluran di bawah yang menampung tadi di bawah saringan filter yang menampung air yang sudah diolah dan juga lumpur yang mengalami proses sloughing atau terkelupas ya. Kemudian saluran efluen ini yang kemudian digunakan untuk menyalurkan effluent ini ke clarifier ya. Nah, media ini sendiri tadi sudah saya katakan bisa berupa batu gitu ya, batu kali maupun batu pecah, bisa juga merupakan atau dirupakan eh, buatan ya, media buatan dari plastik yang secara prinsip performance-nya sangat berbeda ya.
kalau kita menggunakan batuan media itu kurang lebih ukuran itu sekitar 1 cm, 0,25 sampai 1 cm. Kedalamannya itu sampai 2,5 meter gitu. Nanti media ini digunakan untuk tempat pertumbuhan atau menempelnya mikroorganisme dalam bentuk biofilm tadi ya. Nah, yang penting Anda ketahui adalah kriteria yang kita harus lihat dari apa? Dari media filter itu sebetulnya sudah jelas di situ ya. Pertama, kinerja dari media filter itu ditentukan oleh berapa luas permukaan dari media tersebut persatuan volumenya. Ini menggambarkan ya, bila rasio permukaan luas permukaan terhadap volume dari media tersebut itu tinggi, berarti untuk satu volume yang sama, media dengan volume yang sama, maka eh, yang rasio luas permukaan dan volume tinggi, maka dia mempunyai luas permukaan yang tinggi. Gitu. Kalau rasio luas permukaan dan volumenya itu dibagi volumenya itu rendah, maka ya untuk setiap volume yang sama, luas permukaan dari media yang bisa ditumbuhi mikroorganisme itu juga rendah. Artinya efisiensinya jadi rendah dibandingkan dengan yang luas permukaan per volumenya itu tinggi. Terus yang kedua, tadi sudah disampaikan, medianya itu kan tidak terendam, tapi air mercik dan mengalir di antara pori-pori dari media tersebut. Nah, karena itu penting sekali untuk mengetahui berapa sih void void rasionya itu ya, atau dengan kata lain porosnya itu luasan volumenya itu seberapa persen dari seluruh media. Sehingga kalau misalnya porositasnya tinggi, di samping menjadi jalan atau tempat untuk mikroorganisme, air dan udara berinteraksi ya sehingga terjadi proses pengolahan, juga dimaksudkan untuk meminimalisasi logging ya. Kriteria itu juga murah, resiko udaranya juga ya, itu harus diperhatikan betul. Tadi sudah dikatakan bahwa medianya adalah bisa plastik, artifisial atau batu ya, batu kali maupun batu pecahan. Nah, ini adalah mekanisme dari picking filternya sendiri ya. Ini support media, ini medianya yang digunakan misalnya. Kemudian secara perlahan akan ditumbuhi oleh mikroorganisme ya, yang ketika semakin menebal mikroorganisme yang ada di bagian dalam menempel di permukaan itu akan mengalami kondisi yang kekurangan makanan, kekurangan oksigen sehingga mengalami proses endogenus ya, sementara yang di luar terus tumbuh menebal gitu karena dia berkontak dengan air limbahnya, berkontak juga dengan kontak dengan udara ya sebagai pensuplai oksigen, sehingga terjadi akumulasi mikroorganisme ya di permukaan media sampai ketebalan tertentu, dan ketika sudah sangat tebal bagian lapisan dalam tuh sudah tidak kuat lagi menyangga, terjadinya proses sloughing gitu ya. Nah, karena itu ini sloughing cara nulisnya. Karena itu penting sekali bagi kita, mohon maaf, untuk mengetahui berapa beban hidrolis dari tricking filter yang akan kita desain. Yang kedua adalah berapa beban organiknya. Ya, kalau beban hidrolis itu menyangkut kecepatan gerus hidrolis. Jadi kalau terlalu besar, itunya bisa menggerus mikroorganisme yang sudah menempel di permukaan batuan atau di permukaan media ya, buatan. Sedangkan kalau beban organik itu untuk menyesuaikan dengan kecepatan metabolisme. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metabolisme itu merupakan proses yang melibatkan massa dan energi ya di dalam tubuh kita gitu. Jadi atau di dalam konteks mikroorganisme di dalam tubuh mikroorganisme. Jadi artinya apa? Artinya mikroorganisme tertentu itu mempunyai kecepatan penguraian bahan organik atau bahan pencemar yang
berbeda-beda ya. Ada yang mampu besar, ada yang cuma sedikit. Sama lah dengan manusia ya, kalau makan makanan-makanan tertentu itu juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa filter itu terdiri cooling filter terdiri dari cooling filter yang high rate, medium rate, low rate, dan super rate. Ya. Bedanya itu apa gitu ya. Nah, misalnya kalau kita bicara low rate berarti laju beban organiknya itu relatif kecil. Ya. Kalau misalnya digunakan untuk biofilter tunggal, ya, maka BOD yang masuk itu sekitar 0, maksimum misalnya sekitar 0,12 kg BOD per meter kubik per hari. Jadi artinya dalam satu hari BOD yang bisa masuk tuh maksimum hanya 0,12 atau 120 gram ya, 120 gram per meter kubik per hari. Jadi per setiap meter kubik itu ya dihitung dari situ. Kemudian apa, besarnya bahan organik itu juga ditentukan oleh jenis bahan organik yang diolah. Jadi kalau bahan organiknya relatif mudah diolah, tentunya akan berbeda dengan bahan organik yang sulit untuk diolah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang freaking low rate ya. Kalau yang high rate artinya apa? Artinya kalau tadi coba lihat dari beban organik itu hanya 0,1, paling tinggi itu 0,6, itu pun untuk limbah fermentasi gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang high rate ya, ininya laju removal nutriennya tuh tinggi. Artinya apa? Artinya beban organik yang dimasukkan itu relatif tinggi. Itu kan tadi berapa? 0,12 gitu. Itu satuannya kilogram BOD per meter kubik per hari dengan removal efisiensi kurang lebih sekitar 80 sampai 90%. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan di sini yang namanya hari itu ya ternyata cuma 1 kilogram BOD per meter kubik per hari. Sementara kalau ini cuma 0,12 ya, 0,12 eh, BOD yang masuk ya untuk tiap harinya. Nah, eh, apa yang menjadi apa istilahnya karakteristik dari filter yang di ini ya, dirancang untuk posisi yang high rate itu pertama ya, kalau high rate ya waktu deteksinya rendah karena apa? Karena proses pengolahan itu terjadi di dalam reaktor dengan waktu yang singkat itu, dan akumulasi biofilmnya itu sekitar 3 kilogram per meter kubik ya. Jadi kalau ada media tersebut ya, media yang kita sediakan untuk proses ini, filter itu misalnya volumenya 1 meter kubik, maka mikroorganisme yang bisa tumbuh di permukaannya itu sekitar 3 kilogram gitu. Kurang lebih ya pengertiannya seperti itu. Nah, di ini high itu sebetulnya beban organiknya tuh tinggi ya. Beban organiknya tuh tinggi, eh, bisa sampai kalau lihat di sini sampai 6 kilogram per meter kubik per hari. Terus kemudian beban permukaannya juga sekian. Terus ininya ke dalam filternya sekian. Sudah. Terus kalau bebannya antara 3 sampai 6, removal efisiensinya itu kurang lebih 50% dan seterusnya. Jadi artinya tricking filter yang high rate itu digunakan dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, waktu detensinya, tapi mempunyai apa, removal efisiensi yang lumayan baik ya, di mana untuk beban sekitar katakanlah 4 kilogram per meter kubik per hari
removalnya itu sekitar 50%. Nah, ada satu lagi hal yang menarik ya ketika saudara melakukan desain. Tadi tadi sudah saya katakan, kalau Anda melihat dari bagian atas filter, maka yang saudara lihat tuh hanya media filternya saja. Terus setelah itu apa? Karena air yang digunakan untuk menjadi feedingnya itu, jadi makanannya itu yang mengandung limbah, ya itu sebentar ya. Jadi jadi itu dipercikkan di atas permukaan dari media tersebut dan kemudian dia merayap gitu ya masuk ke dalam pori-pori atau lubang-lubang yang ada di dalam media itu dan mengalir secara gravitasi turun ke bawah. Nah, proses inilah yang kemudian menyebabkan ya mikroorganisme yang tumbuh di atas permukaan media plastik itu menjadi bisa hidup karena dia disuplai oleh makanan. Nah, yang menarik lagi ya yang harus saudara perhatikan ini gambar skematis dari baking filter ya media yang sudah mengalami bukan media lumpur yang sudah mengalami mikroorganisme ya yang sudah mengalami sloughing itu kemudian dikeluarkan bersama-sama dengan eh, jadi lumpur dan air yang terolahnya itu sama-sama dimasukkan ke clarifier sehingga kemudian terjadi perpisahan bagian bawah itu adalah mikroorganis bagian bawah adalah ini akumulasi mikroorganisme akumulasi mikroorganismenya atau lumpurnya di bagian atas adalah air limbah. Dalam sistem lumpur aktif ya maka resirkulasi dilakukan untuk mengembalikan sebagian dari sludge ke dalam reaktor sendiri. Jadi dikembalikan ya ke atas, dimasukkan kembali ke dalam reaktor ini gitu. Itu kalau menggunakan sistem yang lumpur aktif. Tapi dalam kasus drinking filter itu berbeda ini. Yang diresirkulasi itu bukan sludge-nya, tetapi air yang telah terolah dimasukkan ke dalam tangki penampung, kemudian dipompakan kembali, dimasukkan lagi ke influennya. Kenapa ini dilakukan? Ya bukan substratnya, bukan sludge-nya. Jadi kalau sludge itu atau lumpur itu di dalam konteks pengolahan air limbah domestik secara aerobik menggunakan ASP ya mengembalikan meresirkulasi sludge tujuannya adalah untuk um, mempertahankan ya agar jumlah mikroorganisme yang ada di dalam reaktor tetap kan gitu intinya tuh. Tapi kalau ini tidak ya, kalau ini sludge itu kan menempel di permukaan. Jadi kalau sludge yang mengalami sludge itu mengalami sloughing itu ya dibuang saja gitu ya. Sedangkan yang diresikokan adalah air hasil olahannya ditampung dulu kemudian dipompakan untuk direcycle dan menjadi campurannya influent. Kenapa ini dilakukan? Ya, pertama yang harus saudara pahami ya bahwa ketika proses distribusi makanan itu dilakukan dengan distribution arm itu dengan distributor pipa distributor ini, si air limbah yang dialirkan melalui nozzle-nozzle yang ada di sepanjang ini ya ini saudara bisa lihat ini bentuknya empat ya, saling silang itu berbentuk apa seperti cross gitu. Nah, ketika ini disemprotkan ya air limbah yang dipersemprotkan di sini ini tuh harapannya pertama terbagi secara merata di atas permukaan semua media yang ada di dalam tangki ini ya. Yang kedua juga adalah apa air limbah yang dimasukkan ke dalam sistem itu diharapkan bisa menjaga kelembaban dari permukaan biofilm yang ada di dalam reaktor. Jadi sel-sel yang ditumbuhi oleh eh, sel-sel yang ditumbuhi
atau bukan sel-sel media batuan atau media plastik yang ditumbuhi oleh mikroorganisme ini ya itu harus dikondisikan agar dia itu selalu dalam keadaan basah atau lembab gitu ya, mengandung air. Nah, itu sebabnya kalau kita hanya mengandalkan influent saja ya sebagai masukannya itu sebagai asupan atau feedingnya, maka itu akan kurang ya untuk memanah atau menyebabkan atau menyebabkan eh, permukaan medianya itu lembab atau selalu dalam keadaan basah gitu. Kurang, makanya diencerkan ditambah ini. Jadi dia fungsinya sebagai pengencer. Jadi influen yang tadinya misalnya 200 sekarang menjadi 150 karena ada sirkulasi eh, air tersebut. Oke, jadi secara prinsip ya itu alasan mengapa dalam sistem drinking filter yang diresirkulasi itu justru air hasil olahan. Sebagian dari air hasil olahannya itu diresirkulasi. Tujuannya adalah untuk mengencerkan limbah dan yang kedua untuk hmm, membuat eh, permukaan dari media itu selalu dalam keadaan lembab ya. Nah, ini yang disebut dengan batuan medianya yang terdiri dari batuan kali, ini batuan pecah, slag ya. Terus kemudian ini yang buatan ya, ini yang buatan. Jadi ada yang cross flow, ada yang apa namanya itu eh, irregular gitu ya, tidak teratur, bukan tidak teratur sih, ya variasi lah gitu, tidak vakum. Ini ada yang vertical flow, ada yang cross flow ya, alirannya seperti ini. Nah, Anda bisa melihat di sini ya bahwa media plastik itu memang banyak banyak pori-porinya sehingga air limbah itu bisa mengalir di antara ini dan di dalam permukaan itu ada pertumbuhan atau ada mikroorganisme yang tumbuh dan dialah yang menguraikannya nanti. Nah, ini adalah gambaran tentang karakteristik dari media. Karena media merupakan hal yang penting ya. Kalau medianya bagus, seperti yang saya bilang, maka dia akan ikut membantu proses pengolahan dengan baik ya. Nah, kalau 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 dalam memilih media ada beberapa parameter yang digunakan sebagai kriteria pemilihan. Kalau saya senangnya dari sini dulu ya. Pertama yang disebut dengan specific surface area. Jadi ini menggambarkan berapa luas area dari media tersebut per satuan meter kubiknya. Jadi kalau misalnya ada suatu reaktor drinking filter, kemudian volumenya itu 1 meter kubik gitu ya. Nah, kita masukkan batuan kali ini untuk memenuhi semua lapisan tersebut ya 1 meter kubik. Nah, dengan volume 1 meter kubik itu ternyata luas permukaan dari media yang menumpuk-numpuk ini ya, ini yang seperti ini dengan apa? Dengan hasil pengukuran yang didapat itu ternyata hanya mempunyai ruangan atau katanya hanya mempunyai area space yang bisa dipertumbuhan mikroorganisme cuma 62. Kalau kita menggunakan batu pecah malah lebih kecil lagi, cuma 46 meter persegi dari 1 meter kubik air limbah tersebut. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Tapi kalau saudara menggunakan plastik, ya, ini bisa sampai 223 gitu. Ini juga 113 gitu. Ini juga 98. Jadi tinggi-tinggi ya dibandingkan yang ini. Yang natural yang dari batu atau batu pecah gitu ya, slag gitu. Itu hanya 46 sampai 52 meter kubik saja. Padahal kalau kita menggunakan fosfor sampai 200. Nah, itu yang pertama ya. Semakin tinggi luas permukaan persatuan volume, maka ya semakin bagus media tersebut. Nah, terus yang kedua yang menjadi apa kriteria dalam memilih sistem atau mendesain drinking filter, ya, memilih media dari drinking filter itu adalah
mengetahui berapa dari media tadi ya. Kan tadi yang kalau ini disebut di sini dicarinya atau diketahuinya berapa luas permukaan dari medianya tersebut ya, setelah ditumpuk-tumpuk dengan batu media alang lain, berapa luas permukaan efektifnya ya untuk digunakan pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya. Nah, ternyata kalau ini batuan kali itu cuma 62 dengan void space-nya 50%. Terus kalau slag ya, batu pecah tadi itu 60%. Tapi kalau cross flow, vertical flow, random yang tadi saya bilang, bayangkan void space-nya itu 95%. Ini coba ya, saudara bisa lihat di sini ya. Ini kan lebih banyak soda itu lebih banyak udaranya ya, gelombang udara dan air ya, jadi banyak porosnya gitu. Nah, jadi ini lihatnya 95, 95. Sebenarnya sih apa? Jadi untuk setiap 1 meter kubik media tadi ya, meter kubiknya kita punya media misalnya, terus kita mau itu apa, memperlihatkan terhadap ininya ya, void-nya berapa. Jadi kalau ada katakanlah 1 meter kubik ya, maka 0,95-nya itu ya, 0,95 itu adalah void space-nya atau porinya. Sementara yang solidnya sendiri ya kalau dimempatkan gitu ke media filter tadi, cross flow itu cuma 0,05 ya. Gitu. Gitu. Jadi sangat ini sekali ya, sangat apa? Luar biasa sekali ya kalau kita menggunakan plastik ya. Jadi yang solidnya itu hanya sedikit sekali ya, bisa dibayangkan kan ini seperti ini. Ini kalau si solidnya di press gitu itu mungkin hanya segumpal plastik ya, sehingga ini menjadi salah satu keunggulan dari media artificialnya, dari luas permukaan spesifiknya itu tinggi, terus kemudian dari void space-nya juga tinggi. Nah, sedangkan yang batu pecah itu cuma 60% ya itu void space-nya. Nah, satu lagi yang menjadi poin penting dalam memilih media ya adalah bulk density. Tentunya kalau soal ukuran dari batunya ya sebenarnya tidak perlu ke lapangan, cukup dilihat dari laporan-laporan ini saja. Berapa sih sebetulnya nominal dari media yang akan digunakan dalam eh, perjalanan, ya, dalam apa, pengolahan. Nah, ini ya yang perlu saudara perhatikan itu eh, bulk density. Jadi bulk density itu menunjukkan dalam setiap 1 meter kubik ya, 1 meter kubik media misalnya, itu beratnya itu berapa. Nah, ini dari hasil analisis ini, kalau kita menggunakan batu pecah, ya, bulk density atau berat jenis atau massa jenis kasarnya itu 1442. Jadi 1442 kilogram atau 1,4 ton. Ini malah selek lebih tinggi lagi 1,6 ton. Nah, dilalahnya ya, kalau ini cross flow itu cuma 25 sampai 45 saja. Bulk density-nya itu ringan sekali. Jadi kalau saudara membangun konstruksi filtering filter, misalnya volumenya 500, ya, kebayangkan beratnya gitu. Karena setiap meter kubik itu adalah 1442 dikalikan 150 misalnya dari itu ini ya, dari volumenya misalnya ya, berapa ton hasil yang harus dibuat. Tapi kalau saudara menggunakan plastik yang misalnya cross flow ini cuma 25 sampai 45 kilogram saja ya, untuk 1 meter kubik. Jadi untuk volume yang sama river itu 1,4 ton, sementara ini cross flow itu cuma 25 ton si solidnya itu ya, si medianya. Jadi ini menggambarkan kondisi dari atau karakteristik dari
media yang digunakan sebagai training filter. Nah, untuk proses perencanaannya, saudara bisa menggunakan pendekatan ya seperti yang saya sebutkan pertama, tracking filter itu cenderung menjadi plug flow reaktor ya. Saudara sudah tahu ya antara yang plug flow dengan yang completely mix ya, berbeda. Nah, order reaksinya juga order ke satu ya. Terus kemudian untuk perencanaannya, biasanya kita menggunakan rumus Eckenfelder yang paling sering. Ini adalah rumus eh, kecepatan laju pengurangan substratnya, keterangan persamaan dari laju kecepatan penguraian substrat. Nah, ini diturunkan oleh Eckenfelder rumusnya menjadi ini gitu ya. Di mana dalam hal ini yang disebut ST itu adalah BUD pada FUN, BUD pada influen itu S0, sama dengan epsilon pangkat ya minus KD. KD itu konstanta laju biodegradasi, jadi konstanta yang menjadi kecepatan penguraian dia, ya. Atau dengan kata lain yang ini. Terus kemudian D itu ya ini kedalaman dari media. Terus kemudian Q1 itu adalah beban hidroliknya. Jadi beban hidrolik itu adalah debit masuk dibagi dengan luas permukaan. Dan satunya meter kubik per meter persegi per hari. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menghitung berapa luas dari drinking filter yang bisa digunakan untuk kita sebagai masukan. Ya. Sedangkan N itu adalah karakteristik dari media filtrasinya. Jadi berbeda-beda, tergantung dari eh, pabrikannya ya. Dia menggunakan material. Biasanya mereka sudah tahu N-nya harus berapa gitu. Tapi karena kita tidak ini, tidak bisa menentukan. Nah, jadi secara prinsip ya, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mendesain mendesain dimensi dari bak pengendap yang eh, eh, jadi ini digunakan rumus untuk menghitung ya dimensi dari tricking filter yang kita gunakan ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Sedangkan konstanta ini didapatnya biasanya dari vendornya ya, dari apa produsen katakanlah pompa atau seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ini ya? Ini mungkin secara cepat tidak perlu didetilkan gitu ya, karena ini hanya saya tunjukkan karena ingin menjelaskan kepada saudara bahwa eh, kriteria yang kita gunakan ya dalam proses desain, baik N, kemudian beban hidrolis, kemudian apalagi di sini ya, kedalaman gitu dan seterusnya itu tuh biasanya itu mengikuti tabulasi yang ada di dalam buku teks ya. Besaran-besarannya itu terutama yang berkaitan dengan konstanta ya. Konstanta laju degradasi, konstanta karakteristik, kita tinggal mengetahui jenis limbah apa yang kita olah. Setelah itu nanti akan ada tabel yang menunjukkan berapa konstanta laju degradasi kita, konstanta karakteristik media filtrasinya dan sebagainya. Nah, untuk menentukan berapa besarannya N itu tadi, N apa namanya itu, misalnya kalau yang kita mau cari ada konstanta degradasi yang K itu misalnya,
Itu tinggal masuk-masukkan di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak ada desain kriteria atau kriteria desain untuk keperluan mendesain, maka saudara bisa menggunakan percobaan secara empiris ya. Menggunakan tracking filter, terus key-nya divariasi, ada key A, key B, kemudian key C ya. Terus kemudian kedalaman medianya ada D1, D2, D3, terus dicoba ketika berdebitnya sekian untuk D1 kira-kira removal efisiensinya, efisiensi pengolahan itu berapa gitu ya. Terus pada waktu debitnya dinaikkan, D-nya tetap, misalnya kira-kira ininya berapa ya. Demikian juga kepada yang lain-lain. Jadi memanjang gitu ya kasusnya itu karena ini sifatnya adalah empiris sesuai dengan hasil percobaan. Nah, sehingga dari sini kita kemudian mengolah data ini untuk mendapatkan nilai baik K maupun N ya. Jadi kedua hal ini bagaimana cara mencarinya? Nah, ini menggunakan kan ini persamaan ini ya, persamaan ini. Ini kan persamaan bukan persamaan linear biasa gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya Anda harus membuat plot gitu ya, log XE0, SE dibagi S0 terhadap diameter. Nah, terus ya ini diuraikan lebih lanjut sehingga kita bisa mengetahui ya setelah membuat plot ini maka kita bisa menentukan jumlah n. Terus setelah n diketahui dengan menggunakan rumus ini kita mengetahui berapa besaran dari k. Gitu. Intinya itu ya. Oke, kalau misalnya ya Eckenfelder yang kita gunakan itu kita tidak tahu ininya ya, tidak tahu apa namanya, tidak tahu kondisinya gitu ya. Sehingga kalau menggunakan batu kali, rumus Eckenfelder yang tadi ini itu dirubah sehingga nanti nilainya jadi ini ya. Nah, ini dia menetapkan sendiri, melakukan riset sendiri. Jadi itu intinya kalau kita ingin merencanakan tracking filter. Nah, kalau menggunakan metode empiris ya kita juga bisa ya. Maksudnya gini, kalau yang tadi kan saya bilang dimensi itu tuh bisa dimensi dari dimensioning ya, dari ini, dari tracking filter itu ya pada prinsipnya menggunakan rumus Eckenfelder saya bilang. Tapi rumus Eckenfelder itu harus atau menyebabkan kita harus mengetahui berapa n berapa k gitu ya. Nah, eh, kecuali kalau Eckenfelder yang rumus Eckenfelder yang Anda gunakan itu adalah menggunakan untuk media batu kali, maka ada rumus langsung ya yang besarannya ini. Jadi ST dibagi S0, jadi Fun dibagi influen, BUD-nya akan sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,2 dikalikan T pangkat 67 dibagi dengan Q di pangkat 0,5. Agak rumit ya. Tapi seperti itulah gambarannya untuk eh, Eckenfelder dalam menentukan dimensi dari hasil ini, dari hasil Eckenfelder ini gitu ya, yang menggunakan jadi harus untuk batu kali, untuk yang tidak beraturan ya. Rumus Eckenfelder bisa dirubah menjadi ini. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, ada lagi rumus lain ya, tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, misalnya kita juga bisa menggunakan metode empiris, yaitu National Research Council NRC, yang pada prinsipnya bisa digunakan untuk membangun atau ya, mendirikan ya mendirikan tracking filter yang mungkin tidak diketahui berapa atau apa jenis medianya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan NRC. Jadi kalau Eckenfelder itu digunakan untuk
media yang ini ya, media yang terdiri dari batu kali atau yang beraturan yang sudah diketahui atau NK-nya gitu ya. Sementara kalau yang menggunakan NRC itu bisa digunakan untuk yang sudah diketahui kan maupun tidak diketahui. Justru harganya juga lebih ini apa efisiensinya juga lebih ini, mudah dihitungnya gitu dengan menggunakan rumus ini. ES sama dengan 100 bagi 1 plus 0,4432 diakarkan Y0 dibagi V kali F. V-nya itu adalah volume media ya di sini. Y0-nya itu beban organik. Kemudian F itu faktor resirkulasi, bukan rasio resirkulasi ya. Kalau rasio resirkulasi kita tahu adalah R, di mana R itu perbandingan antara Q yang diresirkulasi dengan Q influennya. Nah, ini kalau dimasukkan lagi hasilnya tadi di is, nah digunakan untuk mencari faktor resirkulasi itu bisa ya dengan menggunakan rumus ini. 1 plus R bagi 1 plus 0R pangkat 2 dan seterusnya lah ya. Nah, tracking filter tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standar yang berlaku, kadang harus disusun dalam keadaan berseri ya, dalam keadaan bertahap itu. Jadi ada S1 tracking filter 1, kemudian setelah ada tracking filter 2. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Kita di sini menggunakan rumus NRC, ini juga Edo menggunakan NRC, tapi yang terakhir tuh, jadi yang terakhir dari keduanya itu, bagaimana kalau ini digabungkan, bisa nggak bisa ya, nanti di itunya. Kalau cara menghitung ini tuh, ya ini adalah cara untuk menghitung berapa efisiensi yang terjadi di tangki filter pertama. Kalau yang kedua, ya S 2 praktis itu sudah ini ya, sudah jalan. Jadi ini yang saudara harus tahu ya, bahwa ketika eh, prosesnya dilakukan secara dua tahap, maka kita menghitungnya menjadi ada efisiensi di unit satu, efisiensi di unit 2, ya, dengan menjelaskan macam-macam sehingga akhirnya ini bisa diterima. Rumusnya kurang lebih hampir sama ya, gitu. Coba aja diperhatikan. Nah, sehingga kalau saudara misalnya sudah mengetahui konstanta reaksi dan sebagainya, saudara tinggal melanjutkan dengan ini ya. Saudara melanjutkan dengan ini ya, menghitung beban volumetrik. Rumus beban volumetrik seperti biasa adalah beban atau BOD yang masuk per hari dibagi dengan volume media. Kalau beban organik itu ya, beban BOD yang masuk dibagi dengan spesifik ya, spesifik yang tadi saya bilang, rasio luas permukaan media dibagi dengan volume dari media itu sendiri ya. Jadi luas permukaan spesifik media. Kemudian beban hidrolik, ya, seperti Anda ketahui, yang namanya beban hidrolik adalah banyaknya debit yang masuk dibagi dengan luas permukaan dari filternya, gitu ya. Nah, dengan menggunakan rasio seperti itu, saudara bisa menggunakan data besaran dari hydraulic loading. Tadi sudah disebutkan hydraulic loading apa, organic loading, terus berapa ada resiko resikulasi enggak gitu. Terus dari proses ini akan ada lalatnya enggak gitu. Karena tadi sudah saya sampaikan, dalam tracking filter itu si medianya itu terekspos sehingga bisa ditumbuhi tidak hanya mikroorganisme tapi juga lalat. Gitu. Nah, coba dilihat di sini. Kalau yang untuk standar rate ya atau low rate itu beban atau hydraulic loadingnya itu beban hidrolisnya hanya 1 sampai 4 meter per day.
Ya, kenapa meter per day? Kan hydraulic loading itu intinya adalah meter kubik berapa debit yang masuk per hari dibagi dengan luas permukaan dari bak. Ya. Nah, karena ini M pangkat 3, ini M pangkat 2, jadi tinggal M ya. Jadi M per D. Jadi ini ya. Nah, itu cuma 1 sampai 4 loh. Intermediate 4 sampai 10. High rate 10 sampai 40. Super rate ya bisa sampai 90 dan roughing 90, 80 misalnya. Nah, ini menjadi dasar untuk menentukan dimensi dari hydraulic loading. Kemudian dari organic loadingnya. Dari organic loadingnya ini hanya seperti biasa ya, organic loading itu menunjukkan berapa BOD, kilogram BOD yang harus diumpankan, diberikan kepada mikroorganisme per harinya untuk jumlah mikroorganisme yang ada, gitu ya. Bukan untuk jumlah volume yang ada maksudnya. Jadi berapa kilogram BOD per harinya untuk setiap volume reaktor yang ada. Volume sebetulnya ini lebih tepatnya bukan volume reaktornya sih, volume dari media yang digunakan. Nah, ini 0,08 sampai 0,22. Ini bisa lebih dari 1 ya kalau yang roughing. Roughing itu sifatnya itu kasar gitu ya. Karena memang biasanya dia hanya digunakan untuk pengolahan dengan efisiensi yang rendah sebagai pengolahan pendahuluan lah kalau bisa dibilang. Terus kemudian yang standar juga tidak ada gitu ya, tidak ada resirkulasi. Intermediate juga termasuk yang bisa tidak menggunakan resirkulasi atau bisa ada gitu. Terus kemudian jumlah lalatnya ya, kalau yang low standar ini karena pelan-pelan dan si itu tuh bisa berkembang biak bisa si lalat tuh. Tapi kalau yang cepat itu hampir bisa dibilang tidak ada gitu ya. Atau yang seperti super rate, high rate. Kenapa? Karena kemampuan pemijahan, kemampuan apa, tumbuhnya eh, ini lalat itu lebih lambat daripada ini ya, lebih lambat daripada waktu detensinya. Jadi akhirnya si lumpur selumpur si media yang digunakan sebagai fertilizer itu ya jadi ini ya jadi apa, jadi tidak sempat ditumbuhi oleh lalat ya. Karena istilahnya begitu tumbuh larva nyamuk misalnya atau telur nyamuk ya kalau seperti itu belum sempat menetas katakanlah dia sudah tergerus oleh ini oleh airnya karena saking tingginya hydraulic loadingnya gitu ya. Nah, itu sebabnya ya, tidak terjadi pertumbuhan lalat misalnya, atau sedikit sekali sumpang lewat lah kalau ini. Terus kemudian kalau yang standarnya juga proses mengulasnya itu lebih sedikit daripada yang high rate otomatis ya karena pengurusannya tidak separah pada waktu yang high rate yang bebannya tinggi. Terus kemudian kedalamannya ya, itu bervariasi. Kalau yang low sampai itu hanya sekitar 3 ya meter gitu ketinggian 1 banding 3. 1 sampai 3 bukan sampai banding 3. 1,5 sampai 3. Ada yang sampai 2,5. Tapi kalau yang artificial betul-betul kedalaman itu bisa sampai 12 meter gitu atau kalau yang rafting 6 meter. Dari sini kita juga bisa melihat ya berapa efisiensi removal yang terjadi untuk BOD-nya ya di permukaan. Kalau standar rate efisiensinya itu sekitar 80 sampai 85%.
Sementara kalau intermediate biasanya cuma 50-70% ya. Nah, karena proses yang berlangsung di dalam sistem low rate atau standar rate itu lebih lama, maka terjadi juga proses nitrifikasi di samping terjadi proses penguraian karbon gitu ya. Jadi kalau yang low rate itu nitrifikasinya berlangsung secara lengkap. Kalau yang intermediate hanya sebagian. Nah, kalau yang cepat-cepat itu ya karena lalat aja tidak sempat tumbuh gitu, maka nitrifikasi itu dia tidak sempat juga ya. Tidak ada hubungan antara lalat dan nitrifikasi, hanya menjadi contoh saja, analogi saja. Kalau lalat tidak tumbuh di situ, itu kan karena air limbahnya itu mengalir terlalu cepat. Nah, demikian juga untuk proses nitrifikasi. Jadi tidak sempat terjadi proses, tidak sempat terjadi proses nitrifikasi ya. Ini bacanya gini, no nitrification gitu ya, tidak ada. Nah ini istilahnya bisa dibilang eh, kriteria desain yang berasal dari buku yang lain, tapi kurang lebih sama ya. Saudara tinggal melihat dari data-data ini saja. Ini ada lagi, ada tabel seperti ini, bisa saudara gunakan juga. Terus apa artinya ini ya, gambar ini? Jadi gambar ini menunjukkan berapa sih efisiensi yang diperkirakan akan terjadi kalau kita menggunakan skin filter itu dengan BOD yang berbeda. Kalau BOD-nya satu atau rendah, itu efisiensinya bisa mencapai mungkin 83% gitu. Ini kalau menggunakan BOD loading atau beban organik yang tinggi, ya satu tadi ini skala 3, maka ini ya mencapai 62. Jadi artinya apa? Semakin besar beban organik yang dimasukkan, maka efisiensi seyogianya lebih rendah. Gitu. Oke, ini ada contoh yang harus saudara pelajari betul ya, karena nanti bisa masuk di dalam ujian gitu. Jadi nanti saudara harus mencoba untuk membuat latihan sendiri berdasarkan angka-angka ini yang saudara rubah gitu. Jadi misalnya si string filter itu mempunyai diameter sekitar 10 meter, kemudian diisi oleh media cross flow yang terbuat dari plastik tentunya dengan kedalaman 6,1 meter gitu. Jadi dari apa ketinggian tadi 10 meter, yang ini dibuatkan ketinggian airnya di dalam filter itu sebetulnya cuma 0,1. Jadi yang sisanya itu mungkin freeboard gitu lah. Nah, air limbah yang diolah itu karakteristiknya ini gitu ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa beban volumetrik BUD dan TKN-nya. Ini jadi berarti berdasarkan ini lebih tinggi. Kalau misalnya ini apa namanya? Kita juga diminta untuk mencari itu ya, mencari jawaban pertanyaan lain, yaitu kira-kira berapa efisiensinya terjadi itu ya. Apakah terjadi verifikasi enggak gitu. Nah, maka jawabnya apa? Untuk volume drinking filter itu pada prinsipnya adalah luas permukaan dikalikan dengan jari-jarinya. Apa bukan jari-jari dikalikan dengan kedalaman kalau di sini D, ya, bukan diameter, tapi kedalaman. Jadi luas permukaannya dihitung ini, kemudian kedalaman volumenya adalah A dikalikan dengan kedalaman. Kedalamannya 6,1. Jadi ini seperti di sini kan disebutkan kedalamannya 6,1 meter. Sudah, sehingga dari situ saudara mendapatkan angka volumenya sekian. Terus saudara disuruh menghitung berapa BOD loading. BOD loading itu pada prinsipnya adalah beban BOD yang masuk, Q dikalikan S, 4000 dikalikan 120, BOD yang pertama, terus dibagi dengan volume dari reaktornya.
ternyata hanya satu. Nah, satu tuh terjadi ini enggak ya? Terjadi apa? Efisiensinya berapa? Ya udah seperti yang saya bilang tadi. Satu dinaikkan ke oh ini 82 ya. Berarti kinerjanya adalah untuk ini ya, untuk apa? Menghitung beban BUD-nya. Dengan beban BUD satu, kira-kira terjadi nitrifikasi enggak? Nah, sini lihat nih. Kalau di sini kan efisiensinya tadi 82. Terus kemudian apakah terjadi nitrifikasi enggak? Nah, tadi yang tadi saya bilang no nitrifikasi, nitrifikasi, nah ini. Nah, tadi kan satu ya. Kalau satu berarti sebetulnya ada di daerah sini ya. Ada di daerah sini gitu. Bahkan mungkin juga daerah sini karena ini bisa 1,8. Artinya apa? Artinya bahwa tricking filter ini tadi soalnya eh, bahwa tricking filter ini dengan beban di atas satu atau sama dengan satu itu tidak akan mengalami proses nitrifikasi kecuali kalau misalnya beban organik saudara maksimum cuma 0,51 gitu ya berarti intermediate maka terjadi kemungkinan nitrifikasi gitu. Nah kalau nitrifikasi itu ya, beban pencemaran atau beban BUD-nya itu harus rendah. Ya. Oke, ya. Jadi artinya di dalam ini tidak terjadi nitrifikasi, gitu ya. Tidak terjadi nitrifikasi. Tabel yang tadi itu, yang saya perlihatkan tabelnya ini dari tabel 61. Kenapa tidak terjadi? Karena removal-nya itu tertahan ya. Ya tertahan gitu karena beban organiknya terlalu tinggi, maka ya proses nitrifikasinya itu tidak terjadi. Nah, ini saya merefresh kembali ya, kalau ini rumus Ekenfelder digunakan, kalau menggunakan rumus research console yang ini, gitu intinya. Dua-duanya bisa dipakai, bisa, ya. Tergantung kita maunya yang mana. Tapi kalau mau desain, dua-duanya dihitung, kemudian dibandingkan juga terserah kita ya, bisa aja. Nah, ini adalah, bentar ya, dihapus dulu. Ini adalah persamaan ini ya, tricking filter yang menggunakan plastik ini media, plastik media. Nah, saudara bisa menggunakan itu dengan menghitung rumus ini. Jadi FWN yang keluar misalnya 30, yang masuk 300 misalnya itu sama dengan eksponensial minus KD. KD itu adalah kecepatan ini ya, kecepatan penguraiannya itu. Terus kemudian eh, eh, D itu kedalaman dari packingnya, kemudian N itu dan seterusnya. Terus kalau mass balance-nya menggunakan ini ya, dan SE dan SO ini rumusnya gitu ya. Intinya saya mengikuti apa yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh soal. Jadi nanti saudara tolong pelajari ini sebagai latihan saudara ya. Eh, Di sini nanti saudara ditanya berapa diameter tower filternya, kemudian volume dari material yang diperlukan, ya, berapa banyak, terus kemudian kecenderungan ke total kecepatan pompanya, kemudian dosingnya, bagaimana proses
berputarnya si distribution arms agar media batu yang ada di bawahnya atau media plastik yang ada di bawahnya itu tidak ter tidak mengalami kekeringan sehingga terkelupas lebih cepat gitu ya. Tapi diusahakan terus lembab ya dengan percikan air sehingga proses biologis bisa terus berlangsung. Ya, jadi untuk ini saudara nanti pelajarinya. Nah, kalau misalnya si tricking filternya digunakan untuk BUD dan identifikasi sekaligus, maka saudara harus menggunakan pendekatan ini ya, VOR. VOR itu volumetric oxidation rate, volumetric oxidation rate. Apa berapa kira-kira gitu ya eh, beban BUD yang harus saudara berikan dari BUD yang masuk agar tricking filter ini mampu melakukan proses oksidasi tidak hanya BUD tapi juga amonia amonia gitu ya. Jadi ini tinggal dimasukkan 4,6 ini saya kira konversi dari ini apa BU dari nitrat atau di sini NOx ya, menjadi apa menjadi itu BUD ya dikalikan 4,6 ini volumenya di bagian ini seterusnya cuma ikuti ya ini saja hitungan pada umumnya ya. Oke ya sekira ini tidak perlu dijelaskan ya. Ini hanya untuk memberikan gambaran kepada saudara kalau rumus yang 913 ini rumus yang saudara bikin atau harus gunakan kalau saudara ingin menghitung ya berapa efluen amonia yang dihasilkan dari hasil nitrifikasi yang terjadi. Gitu. Terus yang kedua lagi ini contoh soal ini juga saudara coba kerjakan yang karena semua coba itu karena sebetulnya semuanya sudah tercatat di sini ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang RBC itu kurang lebih sama dengan tracking filter ya, karena medianya itu dalam kondisi yang ditempeli ya. Ini yang disebut media tuh ini disknya itu yang di tengah gitu. Disk ini atau yang ini kalau itu yang seri ya, terus kemudian paralel ini hanya yang paralel bukan paralel seri tetapi arahnya itu arah ke titik yang sama. Jadi disebut paralel enggak, disebut itu enggak. Gitu. Terus ini ya, eh, step feed disebutnya step feed. Yang ini sebetulnya itu jadi si air limbahnya itu dibagi dalam beberapa tempat sekaligus gitu. Atau membuat susunan seperti ini yang disebut dengan taper feed. Kalau taper feed kenapa harus seperti ini? Logikanya itu karena yang di sini ini adalah yang paling mudah untuk disuruh gitu, untuk disuruh di sebentar ya. Jadi paling bukan mudah bukan mudah ya tapi eh, jadi intinya tuh kalau kita mengolah limbah ya maka kalau kita mau melakukan proses pengolahan dengan sistem 3 stage misalnya 3 stage 3 kali diolahnya atau 2 kali saja maka yang pertama itu kan yang paling bebannya paling besar ya. Terus setelah itu masuk ke effluent itu masuk ke unit yang kedua diolah lagi yang kedua jadi unitnya itu semakin kecil karena apa? Karena eh, bebannya itu seperti di sini ya, ini ada 4 RBC. Terus karena setelah pengolahan ini jumlah BOD yang terolah itu menjadi lebih kecil,
Ya, sehingga di sini RBC-nya jadi 3. Terus nanti diamati lagi dari laboratorium ini 2. Jadi secara prinsip ya, eh, tapered feed itu melakukan proses pengolahan air limbah dengan menggunakan jumlah reaktor yang proporsional sesuai dengan bebannya. Ya. Jadi bisa jadi ya beban organik di si garis pertama, array pertama dengan yang kedua dan ketiga itu kurang lebih sama gitu karena sudah terjadi pengurangan beban akibat pengolahan yang terjadi di gambaran di sini ini di pengolahan. Nah, ini adalah kriteria desain yang digunakan ya seperti biasa yang namanya volumetric loading rate, beban BOD dibagi volume reaktor, kemudian HRR Q dibagi volume. M ini menunjukkan berapa banyak BUD yang terolah per satuan waktu, ya. Terus kemudian yang disebut dengan AS itu pada prinsipnya luas permukaan dari clean filter itu, ya, yang secara efektif gini ya, gini, ah kurang bagus ini, gini, gini ya gitu ya. Jadi ini bagian tengah dari disknya itu. Terus kemudian karena dia tuh ya, ini air itu pasti di sini ya. Karena airnya di sini, maka bagian di sini tetap kering karena tidak tersentuh air gitu. Sementara yang ini kurang bagus gambar ini harusnya bertumpang tindih di sini jadi hanya kelihatan satu garis. Maka yang bagian ini ya bagian yang daerah sini-sini ini daerah yang banyak ditimbulkan mikroorganisme. Gitu. Ya. Sementara yang lainnya tidak. Jadi secara prinsip seperti NR, NR, N dikalikan Pi R kuadrat, R kuadrat RO itu yang ujungnya, yang di sini. Sementara RU itu yang di dalamnya, gitu. Sehingga selisih keduanya itu adalah bagian yang ini, bagian yang apa, basah, gitu. Yang basah ditumbuh oleh mikroorganismenya. Jadi dis ini digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, rumus-rumus lain yang bisa saudara lihat juga di sini adalah menghitung berapa jumlah mikroorganisme yang dihasilkan, yield observed, kemudian menghitung berapa jumlah lumpur yang dihasilkan, juga memperkirakan berapa BUD yang dihasilkan dari hasil pengolahan di setiap tahap. Nah, sama dengan yang tadi diperlihatkan pada waktu clean filter, ini juga kriteria desain yang biasa digunakan untuk melakukan desain untuk sistem RBC. Ya, kalau misalnya RBC digunakan untuk pengolahan BUD saja, maka ini yang jadi kriterianya. Kalau RBC-nya itu digunakan untuk pengolahan BUD sekaligus nitrifikasi atau N, itu ini gabungan. Tapi kalau ini nitrifikasi, ini pengolahan tingkat lanjutnya ketika bukan ke pengolahan tahap ketiga, yaitu ketika pengolahan biologis yang digunakan untuk proses pengolahan BUD tidak cukup mencukupi standar dalam hal ininya konsentrasinya ya BUD yang akan dibuat. Maka harus konsentrasi M sehingga harus dilakukan proses penguraian terhadap nitrifikasi agar sesuai baku mutu. Jadi di sini ada hydraulic loading, ya, kemudian ada organic loading, bisa dihitung berdasarkan soluble BUD atau total BUD. Kemudian ada maximum loading, gitu. Ada HRT, gitu. Ini yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan mengecek. Ya. Jadi saudara kalau mendesain itu bisa dasarnya adalah berdasarkan HRT dulu. Tapi setelah didapat volumenya, saudara cross check terhadap hydraulic loadingnya, terhadap organic loadingnya, memenuhi apa enggak. Kalau memenuhi baru desainnya dinyatakan benar ya. Nah ini sudah banyak digunakan di beberapa lokasi ya, di kota, di
pokoknya daerah lah, di Indonesia sudah banyak sekali. Nah, bentuk wujud skematis dari RBC itu seperti ini ya. Kelihatannya tuh sebetulnya sederhana gitu, tapi di dalam proses fisiknya ini terdiri dari 3 tahapan. Ini yang di bagian bawah itu adalah untuk clarifier, bagian atas ini adalah untuk proses biologis tahap kedua, ya. Terus kemudian di sini ini adalah tahap nitrifikasi apa desinfeksinya, ya. Jadi proses eh, pembersihan kalau misalnya masih mengandung bakteri. Kemudian setelah itu dimasukkan ke sumur pengumpul gitu, atau katakanlah eh, storasi gitu ya, storasi effluent. Kemudian nanti dari sini dipopahkan ke badan air untuk dibuang. Jadi secara prinsip ini merupakan sistem paket ya, lengkap. Di dalamnya ada clarifier, ya, ini ya clarifier. Kemudian ini proses biologis, ada atau tangki aerasinya kalau bisa dibilang. Yang di bawah ini ada bak pengendap satunya. Jadi sudah membangunnya semua. Nah, ini tampakkan fisik daripada apa? Daripada RBC-nya, ya, yang secara prinsip nanti dari sini akan berputar terus dengan kecepatan yang relatif rendah, yaitu sekitar 2 sampai 3 putaran per menit, eh, menghabiskan kurang lebih sekian daya per meter kubik per harinya. Proses perputaran itu menyebabkan si media yang ditumbuhi mikromesnya ketika masuk ke dalam air, ya, jadi hanya sebagian saja yang direndamkan, ya, tidak semua. Ketika si sedisnya itu sebagian itu masuk ke dalam air karena perputaran itu tadi, maka dia akan istilahnya berkontak dengan bahan organik yang ada di dalam air limbah. Terus ketika dia naik ke udara gitu ya, ke atas udara, dia akan mendapatkan suplai oksigen sehingga terjadilah proses penguraian pada waktu itu. Jadi seperti itu posisinya. Nah, ini harus dilihat ya, ini dalam keadaan dioperasikan harus dipastikan selalu dibersihkan secara rutin gitu ya, terutama akibat adanya akumulasi dari apa, akumulasi dari eh, buih atau busa gitu yang berasal dari mikroorganisme ya yang ada di dalam air limbah. Itu kalau dibiarkan lama-lama akan nempel di sini, mengeras dan kemudian menyebabkan korosi sampai bisa mematahkan besi. Prosesnya cair panjang. Nah, ini disk yang ada di lapangan, diameternya itu bisa mencapai 3 meter, ya. Besar sekali. Jadi ini gambaran untuk proses pengolahan tahap kedua gitu. Jadi si tangkinya itu cuma ini kecil ya. Dan dia mengikuti bulat ya, mengikuti setengah lingkaran daripada lingkaran ini, lingkaran dari biodiesel. Nah, ini adalah suatu di kasus ya di salah satu daerah di Sumatera. Mereka awalnya itu ya menggunakan apa yang disebut dengan extended aeration, ya, aktivitas proses extended aeration, mengeluarkan biaya 1,5 ini 5 miliar per tahunnya itu untuk operasi dan kontrol. Terus mereka coba ganti dengan RBC, ya, investasinya 4,5 M, terus harganya itu untuk biaya untuk operasi dan maintenance 65 M. Nah, jadi kemudian dihitung ya, biaya yang mereka keluarkan 4M ditambah sekian terus dikalikan dalam 3 tahun itu biayanya kurang lebih sama dengan ini. Jadi artinya apa? Artinya operasi dan maintenance yang mereka sudah investasikan itu ternyata dalam 3 tahun itu sudah kembali lagi, artinya sudah terlunasi, dan selanjutnya setiap tahun tinggal
menghitung berapa keuntungan dari pengurangan biaya OM karena kita tidak lagi membayar ini, tidak lagi membayar 1,5 M per tahunnya ya. Karena yang kita bayar hanya 60,3 M saja dari yang tadinya 1, miliar. Kalau ini 1, ini miliar, ini 60, ini juta gitu ya per tahun. M di sini bukan miliar dalam pengertian, tapi ini eh, ribu. Bukan ribu. M itu million itu berarti apa? Salah, juta. Nah, jadi setiap itu mempunyai saving cukup besar ya, per tahunnya dari eh, proses pergantian sistem ini. Nah, ini yang ada di lapangan ya, dari yang ukuran kecil sampai besar, di apartemen, kondominium, di mana-mana, volumenya hanya sampai bisa 1,5 meter kubik per hari ya, seperti skala rumah tangga biasa. Itu bisa mereka buat. Nah, ini yang ada di lapangan nih, kalau kita sebut. Dan ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tidak dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk terendam semuanya, hanya sebagian saja. Terus konfigurasinya juga disknya itu tidak seperti yang saya gambarkan, lempeng-lempengan itu, tapi dalam bentuk yang lebih kompak begitu. Dan di dalam sistem ini juga dibuat apa? Dibuat istilahnya desain yang menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisme bisa berjalan dengan baik. Ini contoh kalkulasinya ya. Jadi saudara nanti bisa melihat ada dua ini, istilahnya dua train, ya, dua jalur secara paralel, dan masing-masing ini unitnya itu ada 5 stage. Jadi diolahnya itu secara bertahap 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk debit yang diketahui. Nah, nah, ini disebutkan bahwa masing-masing kontaktor ini ya yang digunakan RBC ini itu mempunyai sekitar 100.000 feet persegi ya, luas permukaan. Jadi kalau ada dua berapa? Dua kali 5, ada 5 ya, ini 10.000, 100.000. Jadi sejuta feet meter. Hanya gitu aja. Nah, ini menunjukkan luas area yang bisa dihuni oleh mikroorganisme gitu. Terus kemudian jika RBC itu mengolah air limbah yang berasal dari proses pengolahan tahap pertama dari bak pertama sebanyak 0,385 miliar galon per hari, berapa kira-kira organic loadingnya gitu ya. Cuma menghitung debit ya, bagi dengan ini luas permukaannya ya, karena media surface sudah diketahui sekian. Sudah cuma hitung aja. Thank you ya. Mudah-mudahan saudara bisa sedikit paham, walaupun mungkin agak tersendat-sendat. Demikian sementara, terima kasih atas perhatian saudara. Saya tutup dulu.